Salam semua. Selamat sore, Salam, Bu. selamat malam Indonesia. Amin. Ketemu lagi dengan kelas belajar Alkitab online gratis bersama Rumah Apologet Kristen, Deborah Channel, dan Ministry 100 Channel. Dengan satu misi, mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Allah itu roh. Barang siapa ingin masuk dalam kerajaan surga harus menjadi manusia roh. Amin. Darah dan daging tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Oleh karenanya, ayo kita semua menjadi manusia roh untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Ini waktu kita. Sekali saja. Tidak ada dua kali kesempatan. Selama hidup itulah kesempatan. Oleh karenanya jangan sampai kita tidak masuk surga. Umur panjang-panjang tapi tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Sangat disayangkan. Ayo Bapak Ibu, kami mengajak kita semua untuk gabung di kelas belajar Alkitab online gratis. Sampai selesai atau selama-lamanya. Selama ingin bergabung gratis. Berulang-ulang setiap hari juga masuk gratis. Haleluya. Yang di rumah apa kabar? Salam, tes suara. Salam. Salam, Bu. Salam. Salam, Bu. Salam. Oke. Semangat terus ya. Semangat terus. Semangat. Nyalakan apinya. Nyalakan apinya sampai yang lain terbakar di sekitar kita oleh api yang ada di dalam diri kita. Amin. Menangkan kota kita masing-masing. Indonesia bagi Kristus melalui kelas belajar Alkitab online. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, orang-orang tidak memperhitungkan kita, tapi apa yang kita kerjakan Tuhan sedang memperhitungkan. Amin. Amin. Kita akan menjadi penuai. Kelas belajar Alkitab akan menjadi penuai bagi Indonesia. Amin. Haleluya. Jangan pandang diri kita, tapi pandang Kristus yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Oke. Kita berdoa dulu. Kita terima berkat kehidupan. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya rencanamu di dalam hidup kami. Betapa ajaibnya kuasamu bekerja di dalam kami. Supaya rencana itu Tuhan boleh tergenapi di dalam hidup kami. Oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kami jaga keselamatan itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam roh oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Ini kami Tuhan kembali hadir di kelas ini untuk menerima berkat yang lebih lagi dahsyat. Mengubah kami dan mengubah orang-orang di sekitar kami. Sampai semua orang melihat kami. Mereka melihat Kristus yang di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Rencana iblis, kuasa iblis, siasat iblis. Kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa nama Tuhan Yesus dan kami saja yang ada di dalam kelas ini bersama Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati. Kau guru bagi kami. Buka Tuhan dengan bahasa yang sederhana Tuhan. Supaya kami mengerti. Berikan kami pengertian yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. 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 Ya. Di sini ada support. Haleluya. Ibu Yuni pindah kamar ya. Ya nggak apa-apa Ibu Yuni. Yang penting kan firman-Nya sampai. Oke, kita di Galatia terakhir. Kita akan masuk lebih dalam lagi nanti di Efesus. Lebih larut lagi di dalam roh. Luar biasa. Oke. Kita langsung saja. Judulnya saling membantulah kita. Oke? Begitu kan judulnya kan? Saling membantulah kita. Iya. Kalau kamu kemana kamunya ini kemana nih kamunya nih kalau kamu ke orang lain kan berarti mending kepada kita kan firman ini buat kita toh. Iya. Nah jadi enak kan saling membantulah kita.
Kan firman ini buat kita, bukan buat ini. Kalau kamu ini kamu siapa nih kamu? Kan gitu kan. Mending cari ke kita firmannya. Kan kita yang mau diberkati toh. Iya. Haleluya. Oke ya, konsen ya, fokus. Jangan berikan sedikit ruang bagi iblis untuk mengganggu kita. Amin. Tutup rapat-rapat celah supaya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasa nama Tuhan Yesus adalah kuasa yang ajaib. Pergunakan pedang roh kita ya, Bapak Ibu. Oke, ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini kan kemarin kan bahasanya kan hidup dipimpin roh, jangan hidup secara daging. Nah, di sini kalau ada yang lemah, kan tidak semua level kerohanian itu sama. Benar ya? Benar. Nggak sama semuanya, pasti berbeda-beda. Nah, disinilah kita bertolong-tolongan. Jangan kalau bertolong-tolongan itu langsung dibayangkan uang, makanan. Jangan. Tuhan itu tidak pernah konsen sama makanan, konsen sama jiwa kita. Jadi firman itu pasti mengarah ke jiwa kita. Nah, apa yang harus ditolong? Kita harus bahas sama-sama ya, supaya kita mengerti. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maksudnya pelanggaran ini adalah orang yang masih melakukan praktek hidup di dalam daging, walaupun dia sudah mengerti, sudah terima kebenaran tentang pengajaran hidup di dalam roh. Jadi, dia masih seringkali hidup secara daging. Itu kan pelanggaran menurut firman kan? Karena tuntutan firman, hiduplah secara roh, hiduplah dipimpin oleh roh, gitu kan? Dari kemarin. Nah, jadi pelanggarannya ini adalah pelanggaran hidup secara daging, perbuatan-perbuatan gaya hidupnya masih secara daging. Nah, maka kamu yang rohani, maksudnya yang rohani di sini, yang level rohaninya dibanding yang melanggar tadi itu bertanggung jawab. Harus memimpin, berarti kan kalau dibilang harus berarti kan kita harus bertanggung jawab kan? Nah, yang dewasa rohani harus menolong yang level rohaninya masih di bawah kita. Kita harus bertanggung jawab membimbing mereka. Pelanggaran-pelanggaran atau kehidupan daging yang mereka masih hidupi, kita harus bawa ke mereka kepada kehidupan roh. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut. Jadi caranya juga harus kita punya roh ini lemah lembut. Mudah nggak Bapak Ibu menegur orang yang hidup dalam daging? Tidak, Bu, tidak. Coba kita harus ini dulu nih. Harus tahu dulu. Mudah nggak membawa orang yang bandel itu menjadi baik? Mudah nggak membuat seseorang itu membuka hatinya untuk Tuhan? Mudah nggak menarik seseorang dari gelap ke terang? Nggak mudah kan? Tidak. Nggak mudah. Makanya di sini dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, karena nggak mudah, tapi kita harus memiliki roh yang lemah lembut. Kan kadang-kadang kalau kita udah ingatin, udah didoakan, bahkan dipuasain, apa segala macam, orang ini masih begitu-begitu aja. Kira-kira di dalam hati ada satu kejengkelan kan? Iya, betul, Bu. Udah 3 tahun kamu didoakan, dibawa puasa, dinasihati, dibawa ke gereja, masih saja begitu. Berarti itu rohnya tidak lemah. Harus roh lemah lembut, berarti benar-benar daging kita mati loh untuk membawa orang ini kembali kepada roh. Kita benar-benar harus menyelipkan daging, mengendalikan diri. Kita harus cerdas, dewasa secara roh, memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Kesabaran yang dari surga, bukan yang berdasarkan manusia. Pertanyaan saya Bapak Ibu, selama ini kan kita selalu berkata, kesabaran itu ada batasnya. Benar nggak sih? Hah? Benar, Bu. Benar. Coba kalimatnya. Enggak ada. Kalau sabar. Sabar itu ada batasnya atau enggak? Tidak berbatas. Tidak ada batasnya.
Iya, Batas. sabar itu tidak berbatas. Yang berbatas itu kita. Iya. Kita yang terbatas. Sabar itu tidak namanya sabar. Tidak berbatas. Yang menjadi berbatas itu kita. Kesabaran kita lah yang terbatas, Bapak Ibu. Bukan kata sabar itu tidak memiliki batas. Dalam prakteknya sabar itu tidak terbatas. Sabar terus. Dalam segala situasi. Nah, kitanya yang seringkali terbatas kesabarannya. Berarti rohnya belum. Lemah Nah, lembut. ada satu tokoh di Alkitab yang punya hati lemah lembut. Siapa, Bapak Ibu? Musa. Musa. Sepanjang sejarah ini pribadi yang luar biasa. Dia memiliki hati yang lemah lembut, tetapi yang dipimpin manusia yang tegar. Tengkuk. Iya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Musa berdua dengan Harun. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Yang dibawa keluar dari bangsa Mesir itu sekitar 2 jutaan lebih kurang. Dan semuanya berkarakter rata-rata tegar tengkuk. Coba kita bayangkan dulu bagaimana ini hatinya Musa. Berhadapan dengan selama 40 tahun. Berhadapan dengan orang yang keras-keras kepala. Tegar tengkuk. Yang suka mengeluh, yang sukanya protes. Begitu kan orang Israel kan? Di perjalanan apa-apa protes. Nggak cocok dikit protes. Nggak cocok dikit ungkit. Tapi Musa loh bertahan sampai 40 tahun. Nah, kita sekarang ada berapa orang yang dipercayakan Tuhan? Kita bertahan berapa lama membawa mereka, menghadapi mereka? Ini gambaran loh buat kita, Musa ini. Berapa orang, Bu Yuni, yang ini? Yang bertahan? Iya. Harus seperti Musa. Benar-benar harus seperti Musa, hatinya lembut, yang dipimpin ini, yang dituntun masuk ke dalam kerajaan surga ini, atau ke Kanaan pada saat itu orang-orang yang kepala batu, yang benar-benar, aduh ampun dah. Kita tahu sama-sama lah kalau baca kitab Keluaran, toh. Apa-apa ngeluh, apa-apa nyalahin Musa. Kenapa kamu bawa kemari kami Musa? Emang gak ada lagi makanan di Mesir? Emang gak ada kuburan di sana buat kami? Coba, Musa sudah berjuang, berdoa sama Tuhan. Tuhan, sudah dikasih, dikira Musa sudah, ya udah aman kan? Besoknya begitu lagi. Nah, kita harus melihat Musa di dalam pelayanan kita. Sampai akhir hidupnya Musa bertahan di dalam kelembutan hatinya yang luar biasa itu. Nah, begitu ya. Modal kita ya, hatinya Musa itu loh. Sambil menjaga dirimu, ayat yang tadi saya lanjutkan. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu atau saya juga jangan kena pencobaan. Tahu pencobaan kan? Sesuatu yang membawa kita kepada kebinasaan yang dikerjakan oleh iblis. Itu pencobaan. Pokoknya kalau yang di dalam pelayanan itu, seringkali kalau kita tidak menguasai diri, pasti kita suka terbakar emosi. Iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi ya harus ini, jangan sampai kita menjadi korban daripada iblis, tapi kita melayani. Ini yang disebut juga oleh aku yang memberitakan, jangan sampai aku yang ditolak. Jadi kita membawa orang yang hitam kepada putih, tetapi kita tidak bertahan di dalam putih. Karena keadaan, karena kita buka celah. Makanya di sini katakan, sambil menjaga dirimu sendiri. Kita membawa orang, tapi kita juga harus jaga diri kita. Jangan karena kita menuntun orang lain, merasa aman bahwa diri kita ini sudah dalam kondisi benar. Jangan. Hati-hati. Saya sendiri selalu ketakutan. Semakin banyak Tuhan percayakan jiwa-jiwa, saya semakin ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutannya bukan ketakutan yang bagaimana ya? Ketakutannya dalam arti Tuhan, jangan sampai saya menyesatkan ini domba-domba. Jangan sampai ya Tuhan, tolong saya. Itu ketakutan saya. Artinya membuat saya
benar-benar menyerahkan hati saya, diri saya kepada Tuhan di dalam pelayanan ini. Kalau orang bertambah-tambah jiwa kan, wih, semangat apa segala macam. Betul semangat, tapi betul kita harus menjaga diri, menjaga hati, tanggung jawab besar. Berapa yang Tuhan percayakan kepada kita, sebesar itulah tanggung jawab kita. Karena kita di sini kan bukan untuk kumpul-kumpul begini, dengar-dengar firman begini kan. Tujuannya yang ngumpul ini yang harus kita tahu. Nangkap ya Bapak Ibu, jadi jaga diri. Jaga diri, Ibu Nova jaga diri kalau lagi melayani orang lain. Amin. Jaga hati, jangan sampai kita yang jatuh. Mereka bangkit, kita jatuh, kan gak lucu. Benar, Bu. Iya, kita yang membawa orang itu bangkit dari keterpurukannya. Setelah orang itu bangkit, kita yang terpuruk, kan lucu. Jaga, jangan sampai kita yang jatuh dalam pencobaan. Ini firman luar biasa loh buat kita ya. Amin. Nah, ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, beban di sini apa yang Bapak Ibu tangkap? Jangan dibayangkan ekonomi ya. Kita tidak sedang membahas ekonomi di ayat ini. Beban seperti apa Bapak Ibu? Ingat ya, Tuhan itu konsennya adalah jiwa. Tuhan tidak pernah konsen kepada materi, karena materi harta terkecil. Itu harta yang kecil. Harta yang besar itu, bagaimana jiwa-jiwa ini sampai kepada kerajaan surga. Karena Tuhan mati bukan untuk uang, tapi Tuhan mati untuk jiwa kita diselamatkan ya, Bapak Ibu. Nah, supaya kita mengerti beban di sini apa. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus kan kita tahu. Apakah? Kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saudara kita lemah, terpuruk, karena ada beban berat, masalah pribadi, hingga membuat dia sepertinya mundur dari Tuhan. Tidak lagi mau bersemangat ke gereja, tidak lagi mau berdoa. Ini beban kan? Benar. Iya, kita harus tolong yang begini-begini. Ayo kamu bangkit lagi, kamu berharga di mata Tuhan. Ayo semangat lagi. Datang kepada Tuhan. Nggak mau, udah berdoa saya. Tuhan nggak dengar saya punya doa. Bebannya lemah dia, nggak berdaya. Itu beban. Itu yang harus kita pikul sama-sama. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita bangkit, orang itu harus bangkit. Kalau kita masuk surga, orang itu harus masuk surga. Itu Bapak Ibu, jangan melenggang sendiri ke surga. Betul nggak bisa boncengan ke surga, tapi jangan melenggang juga sendirian. Paling tidak berbaris kan di belakang. Itu loh. Nangkap ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau Ibu Tri nangis telepon kepada Ibu Nova, Bu Nova, saya sudah nggak mau lagi belajar Alkitab. Ternyata begini nggak ada gunanya rupanya. Itu lemah, itu bebannya berat. Ibu Nova langsung kasih firman, kasih ini. Ibu Nova membangkitkan rohnya. Seperti posisi Ibu Nova mengalami Tuhan, demikian Ibu Tri harus mengalami Tuhan juga. Kembali. Amin. Begitu. Ya. Amin. Ya, kan? Katanya kan demikianlah kamu atau saya memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Jangan kalau ada orang jatuh, terpuruk, ya biarin kan dosanya dia begitu, biarin biar tahu rasa. Hatinya kita tidak lemah lembut namanya itu. Terus 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, enak nggak menipu diri sendiri? Tidak. Nggak enak kan menipu diri sendiri? Nggak enak, Bu. Tapi pada kenyataannya banyak loh orang menipu dirinya sendiri. Dia tidak seperti yang orang katakan. Artinya gini, orang melihat kita ini benar-benar rohani. Dengan gaya bahasa,
pembawaan kita di hadapan orang. Tapi dalamnya kita nggak seperti itu. Berarti kan kita sedang menutupi keberadaan yang sebenar-benarnya kan kepada orang. Itu kan berarti Iya, Bu. kita menipu kan? Yang kita tipu artinya kita juga menipu diri kita sendiri gitu loh. Coba saya ingin buka dulu satu ayat coba. 1 Korintus 3. Coba ya, kita buka sebentar ke situ. Cocok nggak ayatnya? 1 Korintus 3. Ayat berapa, Bu? 18. Ya. Nah, Jangan ada orang ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Gitu loh. Jadi orang akan melihat kita benar-benar seperti yang sebenar-benarnya gitu loh. Tapi seringkali kan kita menutupi diri kita kan. Oh, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih matang daripada dia. Saya lebih rohani dari dia. Jadi kita fokus kepada orang lain, tidak fokus kepada diri kita. Coba ayat berikutnya. Di Galatia. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan. Ketiga ya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, berarti ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Apakah kita sudah sukses menghadapi persoalan diri kita? Sudah benar belum kita meresponi yang masalah yang terjadi di dalam diri kita, Bapak Ibu? Seringkali kalau kita lihat orang salah meresponi masalahnya dalam dirinya, kita datang, kan seharusnya nggak begitu. Kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begini. Nah persoalannya, kita sudah sukses belum menghadapi dengan benar, dengan sesuai dengan firman persoalan yang datang kepada kita. Nangkap nggak ini arahnya? Nangkap, Bu. Ibu Nova nangkap nggak? nangkap, Bu. Iya, kalau Ibu Nova punya pergumulan, sudah betul belum caranya Ibu Nova meresponinya? Sudah benar belum sesuai firman? Makanya ujilah pekerjaan kita. Pekerjaan kita kan di dalam roh kan? Amin. Ya kita kan masih dimensi roh ya. Pekerjaan kita ada di dalam roh. Kalau ada masalah kita putus asa atau tetap percaya sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Nah itu baru kita benar-benar bisa menyelesaikan persoalan dengan benar. Nah, kalau kita concern kepada orang, tidak sesuai menurut kita, pemahaman kita, cara mereka menyelesaikan masalahnya, itu yang salah. Makanya ujilah dirimu. Jangan menganggap dirimu lebih berarti dari orang lain. Itu. Kita selesaikan dulu persoalan kita dengan cara yang benar. Ujilah diri kita. Kalau ada masalah, ada pinjaman, sudah jatuh tempo misalnya, terus nggak ada uang. Nah, sudah respon kita menyelesaikan ini sudah sesuai firman atau belum? Gitu loh. Jangan nanti orang yang datang seperti model itu ke kita, terus kita, makanya jangan ngutang kamu. Jangan begitu, Bapak Ibu. Nangkap ya arahnya ya? Pastikan kalau ada datang masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kita, itu adalah pekerjaan yang harus kita selesaikan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Pekerjaan kita adalah mengerjakannya di dalam roh dan kebenaran. Persoalan itu harus dihadapi di dalam roh dan kebenaran. Karena kita mau hidup di dalam roh, kan? Halo? Amin, Iya, Bu. Nangkap ya, Ibu Berta? Iya, Nangkap. Bu. Nangkap, Bu. Iya, Bu. betul, Ibu. Harus sesuai ya. Harus kerjakan di dalam roh. Ini masalah, maksudnya apa ya Tuhan? Langsung ini tanya Roh Kudus. Ini maksudnya apa Tuhan? Apa maunya Tuhan ini? Apa yang mau Tuhan kerjakan dari ini untuk saya? Tuhan mau angkat saya kah? Atau mau bagaimana nih Tuhan?
Mau bentuk saya kah Tuhan? Nah, itu. Menguji pekerjaan diri kita sendiri. Supaya kita tidak fokus dengan orang lain. Kan banyak orang fokus dengan orang lain kan? Suaminya Iya, Bu. lembur terus. Suaminya lembur terus. Tapi istrinya ngutang terus di warung. Ya kan? Fokus kepada orang lain. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita hidup dalam roh ya. Ya, Bu. Ayat berapa sekarang? Sebab tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kitalah yang menanggung resiko kalau kita salah menghadapi persoalan yang datang ke dalam hidup kita. Kita respon salah, kita tanggung konsekuensinya. Kita respon benar, kita yang bersyukur karena kita bebas dari tekanan. Oke? Sampai sini nangkap nggak? Kita kan yang menanggung, bukan? Iya, Bu. Kan ayatnya coba. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya nggak mungkin tanggung kesalahan orang lain. Saya nggak mungkin tanggung kebodohan orang lain. Masing-masing tanggung sendiri. Oke? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini yang saya bilang, kita mau menabur di dalam roh, kita meresponi masalah di dalam daging atau di dalam roh. Kita yang tahu, kita yang tanggung akibatnya juga, kita yang terima konsekuensinya. Tuhan tidak bisa dipermainkan, Tuhan tidak bisa dibodoh-bodohi. Nggak bisa, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kita tabur apa? Itu. Tuhan tidak mau dipermainkan. Jangan sesat, kata Tuhan. Kita jangan sesat pikir, pasti Tuhan maklumlah, pasti Tuhan mengerti. Tidak. Dia tidak mau. Firman-Nya itu ya dan amin. Dia sendiri tidak bisa langgar firman-Nya. Coba ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Lanjut ayatnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ingat ya, darah dan daging tidak mendapatkan tempat di surga. Berarti di binasa yang akan diperoleh oleh yang namanya daging. Daging dan sifat-sifatnya akan menerima kebinasaan. Nah, siapa yang menabur di situ, ya binasa. Wah, ini makin keras kita ya, ke rohnya ya, makin terpisah nih dari daging. Ingat ya, semakin kita ngeroh, pergerakan kita semakin terbatas. Pertemanan akan semakin berkurang. Syukur-syukur ini pandemi, jadi kita memang di dalam rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Terus, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu janji Tuhan. Jadi dari awal ya, hanya 2. Saya balik sedikit. Di dalam diri kita ada roh, ada jiwa, ada daging, ada tubuh. Jiwa ini adalah diri kita sendiri. Kitalah yang memutuskan siapa Tuhan kita. Jasmani atau rohani, tubuh atau Tuhan, daging atau Tuhan, berhala selain daripada kemarin kita udah bahas berhala. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, berarti kita menyembah berhala. Apa itu berhala? Seluruh yang dikerjakan oleh daging, itulah berhala. Nah, siapa yang menabur di situ? Ya menuai kebinasaan dari daging itu sendiri. Bapak Ibu, saya berharap menangkap ini. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemarin sudah tahu ya mengenai penyembahan berhala apa-apa saja ya. Iya, Bu. Sudah, gaya hidup yang secara daging itulah penyembahan berhala yang ditipu oleh iblis yang tidak disadari oleh manusia. Kehidupan daging itulah penyembahan berhala yang sebenar-benarnya
yang harus kita habisi, yang harus kita matikan. Maka Tuhan bilang, janganlah hidup secara daging. Jangan, katanya. Ada kata jangan. Jangan hidup secara daging. Oh, haleluya. Nangkap ya, Bapak Ibu? Nangkap, Bu. Iya, puji Tuhan. Oke. Ayat 9. Kan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik yang mana nih Bapak Ibu? Kategori yang paling pas yang dituntut oleh topik malam hari ini. Berbuat baik ini apa? Saling membantu. Menolong sesama. Iya. Itu yang bertolong-tolongan tadi itu. Kalau ada yang dalam pelanggaran, yang dewasa roh, yang lebih tinggi level rohaninya, bangkitkan mereka kembali. Sama seperti diri kita. Kasihilah diri orang lain seperti diri kita. Itulah hukum Kasih. Iya. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus ini ya. Apalagi kita di sini kan udah ada grup kan. Jangan segan-segan ya. Saling bantu doa. Iya, Bu. Nah, perhatikan saya ulang lagi. Janganlah kita jemu-jemu. Jangan bosan. Kalau jemu-jemu berarti jangan bosan-bosan ya. Bahasa lainnya ya. Jangan bosan-bosan. Ya. Jadi kalau mau telepon saya jangan takut-takut. Karena saya tidak bosan-bosan mendengarkan curhatan Bapak Ibu. Saya tahu banyak yang mau telepon tapi sungkan. Betul, Bu. Iya, Ibu. Karena Takut repot gitu kan. Iya, chat dulu aja. ya, Bu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Apa yang kita tabur di dalam roh tadi, kita akan tuai pada saatnya apabila kita tidak menjadi lemah. Menjadi lemah di sini bagaimana maksudnya? Putus asa. Jangan sampai kita yang putus asa. Artinya bosan menolong, bosan melakukan kebaikan, bosan melakukan sesuatu yang benar, bosan hidup di dalam roh. Jangan sampai ada di titik itu. Jangan sampai ada di titik jenuh melakukan kebenaran. Jangan sampai ada di titik menyerah hidup mengikuti Tuhan. Karena tidak mudah kan? Tidak mudah. Ini kita berkata-kata mudah Bapak Ibu. Tapi ketika itu datang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah Bapak Ibu. Sangat tidak mudah. Coba masuk lebih dalam melayani Tuhan. Belum apa-apa udah ada benturan. Belum apa-apa udah ada hantaman. Belum apa-apa udah ada fitnah. Wah, ini mengiring Tuhan apa-apa? Kenapa kok Tuhan biarkan saya dihina? Padahal itulah maksudnya Tuhan, supaya kamu tahan uji. Supaya kamu terpisah dari dunia ini. Supaya kamu tidak sama dengan orang yang bicara itu. Itu maksudnya. Nah, kalau kita tidak tangkap sampai ke situ, kita akan lemah. Tapi kalau kita tangkap bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya tujuan. Karena Tuhan itu kan nggak berpangku tangan, kan? Kita ini biji matanya loh, Bapak Ibu. Kita ini biji mata Tuhan. Artinya Amin. kita menempel di dalam diri Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu kan sepengetahuan dia. Suami pergi duluan kah? Suami bla bla bla? Atau ekonomi, atau usaha turun. Itu semua kalau Tuhan izinkan terjadi, selalu punya maksud. Selalu. Dengarkan ini, selalu. Supaya kita tidak menyerah. Amin. Memang sesak-sesak begitu dirasa, betul. Tapi disitulah nikmatnya kalau kita masuk dalam kamar berdoa. Weh, coba Bapak Ibu lagi banyaknya tekanan masuk dalam kamar berdoa. 2 jam nggak kerasa, nikmat sekali. Iya, betul. Saya alami. Nikmat sekali. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan izinkan terjadi perkara yang berat dalam hidup kita.
Karena dengan cara begitu Tuhan mengarahkan kita mencari Dia untuk menikmati kuasanya, untuk menyatakan dirinya, ini saya. Kamu terlalu asik dengan dirimu. Ini saya. Semuanya punya maksud baik. Ingat ya, yang tahu terbaik buat kita bukan diri kita, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. jangan bilang menurut saya. Jangan lagi pakai itu. Menurut firman, menurut Tuhan. Itu yang tepat. Kalau menurut kita itu dunia, itu daging yang berbicara. Tapi kalau menurut roh, menurut firman, maka Tuhan yang berbicara. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah belajar, kita sudah mencoba semuanya apa yang Tuhan minta. Tetapi masih ada aja badai. Pertanyakan kepada Tuhan, pasti ini mendatangkan kebaikan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Masuk lebih dalam Bapak Ibu. Itu pemisahan kita dari daging. Itu cara Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Sama seperti orang narkoba. Ngumpul-ngumpul dengan temannya. Karena kita mendoakan anak kita ini supaya bebas dari narkoba, tiba-tiba tertangkap oleh polisi. Yang lain bebas, anak kita tidak. Masuk ke penjara, kan? Menurut pandangan orang, itu adalah satu malapetaka. Sudah narkoba, penjara pula, kan? Menurut pikiran orang tua, ini aib yang besar. Menurut, coba Bapak Ibu, kita berpikir kalau anak kita sudah narkoba, terus ditangkap polisi, masuk penjara, harus menghadapi sidang, dan harus menjalani hukuman. Itu seperti mencoreng, kan? Ya, betul. Iya, mencoreng. Kalau nama baik kita yang kita pertahankan, itu mencoreng. Tapi kalau kita mengerti tujuan Tuhan, itu adalah berkat. Kalau anak ini tidak ditangkap polisi, mungkin selama hidupnya dia akan seperti itu, bahkan bisa lebih. Tapi dengan jalan ditangkap polisi, anak ini bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam penjara dengan caranya Tuhan. Yang penting si orang tua ini harus melihat ini rencana Tuhan apa, maksudnya apa. Jangan ribut ke tetangga, ke saudara, minta apa, bla bla bla. Datanglah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa di balik ini semua. Itu sikap yang tepat untuk hidup di dalam roh. Jadi kita kalau ada masalah jangan drop. Ada masalah jangan langsung terpuruk. Kalau kita terpuruk, Tuhan juga artinya kita memperlambat program Tuhan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tuhan punya program kan memanggil kita, kan? Iya, Coba, Bu. Iya, Bu. ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5, kan? Iya, Bu. Betul. Itulah program Tuhan di dalam hidup kita. Dikasih 5, jadikanlah 10. Dikasih 2, jadikanlah 4. Dikasih 1, jadikanlah 2, dan seterusnya. Nah, itu program itu harus terjadi di dalam diri kita. Makanya Tuhan selalu membawa kita kepada programnya Dia. Memang masalahnya tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan mau mencapai targetnya di dalam diri kita, itu harus terjadi, Bapak Ibu. Amin. Harus terjadi. Saya berharap menangkap ini. Mama Putri nangkap ini. Mama Putri keras ini ya. Murtadin kita satu ini. Luar biasa. Iya. Begitu. Kita dicaci orang, dihina orang, pasti punya maksud di dalamnya, pasti. Ada hal yang harus dibereskan dari diri kita. Kalau kita pemarah, Bapak Ibu, perhatikan, kalau Tuhan sedang memilih kita, membawa kita kepada kehidupan yang berlevel yang Tuhan mau, kalau kita adalah orang pemarah, maka Tuhan akan mengizinkan orang akan terus datang kepada kita untuk memancing amarah itu. Sampai kita benar-benar lolos di situ. Amin. Nah, kalau sudah lolos di posisi amarah, Tuhan bersihkan di posisi yang lain. Mungkin ada 10 yang Tuhan mau bersihkan di dalam diri kita. Satu-satu. Memang itulah yang saya katakan, prosesnya nggak enak. Pembersihan itu di mana-mana nggak enak. Nggak enak. Bapak Ibu bersihkan saja, telinga saja nggak enak. Nggak enak.
Apalagi pembersihan karakter, pembersihan sifat-sifat. 10 sifat daging yang masih melekat di dalam diri kita dan Tuhan minta untuk kita bereskan. Pasti cara pemberesannya ini akan berhadapan dengan beberapa hal. Ini yang harus kita mengerti, Bapak Ibu. Halo? Iya, Iya, Bu. Iya, Bu. iya Bu, iya. Iya, Bu. Iya Bu. Kang, Sampai semuanya kita menjadi roh. Perhatikan Bapak Ibu, kalau di antara diri kita masih ada daging-daging, target Tuhan kan menjadi roh. Maka daging-daging itu akan ke depannya kita akan menghadapi yang namanya kerikil. Untuk mengeluarkan daging itu tujuan Tuhan, bukan untuk menyiksa kita. Tuhan itu datang untuk memberikan kehidupan, bukan kematian. amin. Cuman untuk memberikan kehidupan itu, daging-daging kita Tuhan suruh mati. Mati dagingmu nak, supaya kamu hidup. Kalau tidak, kamu tidak akan mau hidup. Itu. Bekerja samalah dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Amin. Bekerja samalah dengan Tuhan. Kalau ada masalah Tuhan izinkan, bekerja samalah dengan Dia. Cepat kok, cepat. Enggak lama. Di mana-mana kalau ada kerjasama itu cepat. Tapi kalau kerja sendiri, capeknya setengah mati. Ya. Lama dan berat. Tapi kalau kita bekerja sama, itu sangat sebentar saja, ringan saja. Amin. Demikian kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan di dalam menyelesaikan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Masalah itu sesuatu yang diselesaikan kan, bukan ditinggalkan pergi kan? Iya. Iya, dia tidak akan ditinggal pergi, dia akan terus kejar. Coba kalau Bapak punya hutang, apakah yang punya duit itu, udahlah biarin aja, pasti dikejar kan? Iya, Bu. Entah siapa yang diteleponin, pokoknya yang penting dia harus ketemu dengan kita. Itu. Jadi harus dihadapi, selesaikanlah bersama dengan Tuhan. Bergandengan tanganlah dengan Roh Kudus. Wah, itu namanya nikmat, Bapak Ibu. Nikmat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus, karena itu, ayat 10, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bangkitkan roh saudara-saudara kita. Bangkitkan sebelum kepada orang lain. Saudara-saudara kita dulu bangkitkan. Jangan mereka ketinggalan karena kita fokus kepada saudara yang lain. Bangkitkan dulu Bapak Ibu. Saya senang kalau di kelas ini, kalau kayak Bu Marta kan, oh dia terberkati, dia ingat temannya. Itu namanya ini ayat 10 ini yang sedang dikerjakan Ibu Marta itu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu. Bawa mereka kepada Tuhan. Ini loh, kamu harus rasakan Tuhan, kamu harus alami Tuhan. Kamu pokoknya begitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Iya. Jadi jangan jemu-jemu. Kalau ada teman yang lemah imannya, bangkitkan. Tolonglah yang lemah, tapi sambil menjaga diri. Jangan kita yang artinya kita mau menolong pelacur, tiba-tiba kita yang jadi pelacur, kan lucu. Ada kan begitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang begitu. Lama-lama dia yang jadi hidungnya di situ. Tahu kan hidung? Tahu ya Pak John hidung? Nggak tahu maksudnya. Maksudnya Hidung nggak belang. tahu maksudnya. Hah? Hidung belang. Belang. Hidung belang. Aduh, ini Mbak John. Ya Iya hidungnya kan, ada aja loh. belang. Ada hamba Tuhan punya hati untuk membebaskan wanita-wanita yang hidupnya di tempat-tempat seperti itu kan. Dia datang dengan niat yang benar untuk membawa, kamu harus ini, tinggalkan hidup ini nggak baik. Lama-lama dia tergoda di situ. Jadi hidungnya dia. Di Batam Bapak belum ada menangkap saya ini lihat, ya? Bu. Belum ada ya? Ada, di sini ada Pak. Iya saya lihat ya belum.
Ada di sini, Pak. Makanya kalau pendeta laki-laki jangan datang ke tempat sana kalau pelayanan. Cari ke tempat di mana ada laki-laki. Iya. Haleluya. Peringatan dan salam. Ya, kita masuk ke judul ini. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini kata Paulus kepada jemaat di Galatia tentang surat-suratnya, kan ditulis dengan huruf-huruf, kata dia kan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Maksudnya jelas, tegas, nggak ada yang sulit dimengerti, gampang. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Perhatikan. Mereka yang lahir secara lahiriah suka menonjolkan diri. Pertanyaan saya, di sini masih ada yang suka menonjolkan diri? Kalau masih ada, berarti belum lahir secara roh, baru secara lahiriah. Kan cuma 2 kelahiran, kan? Target kita harus lahir di dalam roh. Iya, Bu. Nah, kalau kita masih menonjolkan diri, terus kita bilang kita ciptaan baru atau sudah lahir baru, belum. Belum. Buah yang akan membuktikan. Di sini dikatakan, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Ini ajaran-ajaran yang selalu mengedepankan hal-hal lahiriah. Hari ini ada kan? Kamu harus sunat. Masa Tuhan Yesus saja disunat, kamu nggak disunat? Ada begitu kan? Ada. Nah, Alkitab kita lengkap. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Hukum Taurat maksudnya yang mereka juga percayai kan, hukum Taurat kan? Makanya mereka sunat, karena mereka percaya hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah, bukan yang rohaniah. Coba kalau kita pindah agama. Bersukacita kan? Amin. Iya, orang sebelah maksud saya. Iya kan? Iya. Iya, Bu. Terus, Betul, Bu. tetapi, perhatikan ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah kemegahan satu-satunya orang Kristen. Salib Tuhan Yesus itulah kemegahan satu-satunya kita. Bukan harta, bukan yang lain, bukan kekayaan dan segala macam. Salib kita, kemegahan kita adalah salib Kristus. Karena itulah yang menghantarkan kita ke surga. Benar. Iya, betul. Uang dan segala macam tidak bisa membawa kita ke surga. Satu-satunya adalah salib. Makanya kita harus bermegah hanya oleh karena salib. Itulah kemegahan kita. Di Mazmur 37 berkata, bergembiralah oleh karena Tuhan. Jadi sumber kegembiraan kita jangan uang, jangan naik jabatan. Sumber kegembiraan kita harus Tuhan, Bapak Ibu. Perhatikan ya. Amin. Jangan bermegah karena uang, jangan. Bermegahlah karena Tuhan. Kalau kita bermegah karena Tuhan, ada uang atau tidak ada uang, kita tetap sukacita. Benar itu. Amin. Iya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dunia ini kan sifat daging. Kita telah menyalibkan dunia ini, kita telah menyalibkan keinginan daging. Daging meminta kita melakukan A, B, C, D, tapi kita tidak lakukan. Itu namanya menyalibkan dunia, menyalibkan daging kita ini. Jadi seluruh kehidupan daging yang kemarin kita bahas itu harus kita salibkan. Dan kita bagi dunia. Nah, dunia menuntut kita melakukan tuntutannya sesuai yang dia mau. Tapi kita tidak lakukan. Jadi
kita salibkan dunia supaya kita hidup dalam Dalam Kristus. Roh. iya, salibkanlah seluruh keinginan dunia, keinginan daging, keinginan, makanya jangan serupa dengan dunia ini, kata Tuhan. Kalau dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, itu sama persis dengan jangan hidup secara daging. Jangan turuti hawa nafsu daging. Jangan puaskan daging. Jangan puaskan sisi manusia kita. Puaskanlah sisi roh kita, manusia dagingnya jangan dipuaskan. Berbahagia, ya, berbahagia karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya setelah sampai di level seperti ini, saya semakin artinya apa ya, mengerti bagaimana tidak berteman dengan dunia. Benar, kita tidak lagi banyak teman. Tidak lagi banyak teman. Saya percaya Bapak Ibu kalau masuk dimensi roh, praktek hidup secara roh, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kita tidak akan damai sejahtera berteman dengan orang yang hidup secara daging. Pasti kita buru-buru akan pergi. Iya, betul, Bu. Itu ukurannya ya. Cek-cek diri kita apakah kita sudah masuk dalam dimensi roh. Kalau sudah masuk, pastikan kalau kita lagi ngobrol dengan daging, kita tidak damai sejahtera. Kita tidak akan betah di situ. Sekalipun makanannya enak, tempatnya indah, pokoknya semuanya lengkap, tapi kalau hati kita tidak lagi damai sejahtera di situ, berarti kan otomatis kita mengurangi teman. Kita pilih pulang ke rumah, masuk kamar berdoa. Itu lebih nikmat daripada tadi, bisa anggaplah tadi reuni atau apalah. Kurang teman Bapak Ibu. Kurang teman. Sangat kurang. Haleluya. Karena kita tidak sama dengan dunia. Otomatis kalau kita tidak sama dengan dunia, berarti untuk menjelajahi dunia ini pun hawa nafsunya kita kan berkurang kan, gairah untuk menjelajahi dunia ini berkurang kan? Iya. Berkurang loh. Mau ke sana malas, mau ke sana malas, mau ke sana malas. Bawaannya betul, Bu. hanya pingin baca Alkitab, pingin berdoa saja, pingin nyanyi, pingin nyembah. Harus sampai Bu. di titik itu. Betul ya Bu Berta ya? Betul sekali, Bu. Betul. Iya, kita malas keluar rumah loh. Orang kalau sendiri merasa kesepian. Tanya itu Deborah Channel, saya rasa dia tidak akan kesepian. Justru sendiri itu lebih enak karena kita tidak ada yang ganggu berdoa. Kita mau teriak, mau nangis, nggak ada suara-suara. Lebih enak sendirian, teman-teman. Bukan kesepian, tetapi malah lebih sukacita karena kita lebih dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau ada orang sendiri di dalam rumah terus merasa kesepian, itu masih belum. Tapi kalau ada merasa sendiri dan merasa dia sukacita dan bahagia, berarti sudah masuk dimensi roh. Amin. Dia alam rohnya sudah bekerja. Amin. Dia lebih suka berinteraksi dengan Roh Kudus daripada yang ada dalam dunia ini. Harus sampai di titik itu Bapak Ibu. Jangan betah nongkrong di Lapo ya. Amin. Pak John, nongkrong nggak di Lapo Pak John? Udah lama, Bu. Oh, udah Nggak lama. lagi. Iya. Nggak betah kita di luar. Percaya deh, nggak betah di luar Bapak Ibu. Iya, betul, Bu. Amin. Benar, Bu. Benar sekali. Iya. Kalau datang tamu, apalagi tamunya tidak lagi konseling, cuman hanya curhat yang daging-daging. Aduh, kita udah bolak-balik lihat jam. Ini serius loh Bapak Ibu, ini serius, ini pengalaman saya. Aduh, ini Benar, Bu, benar. ceritanya kok panjang banget ya gitu. Kalau dia curhat tentang Tuhan kan kita kasih kebenaran kan? Nah ini kita cuma mendengarkan cerita daging. Haleluya. Ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Kejarlah Amin. menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu dilahirkan di dalam roh. Kejarlah yang namanya baptisan roh. Kejar Bapak Ibu, kejar. Minta Tuhan tolong baptis saya di dalam roh. Tolong Tuhan baptis saya di dalam roh. Minta seperti itu. Dia bukan Bapa yang pelit. Asal kalau kita minta, terus kita harus siapkan wadahnya. Jangan kita minta tapi kita tidak siapkan wadahnya. Tuhan mau bagaimana? Maksud saya wadah di sini adalah diri kita. Siapkan kapan dia mau memberikan, kita betul-betul ada dalam kondisi siap menerima berkat roh itu, baptisan roh itu. Artinya di dalam doa maksud saya. Amin. Amin. Di dalam doa itu wadah. Ketika bilang, Tuhan baptis saya di dalam roh. Tapi kita jalan-jalan, ya nggak bisa. Masuk dalam kamar, inilah wadahmu Tuhan untuk memberikan saya baptisan roh. Pasti diberikan Bapak Ibu, pasti diberikan. Saya lama mendapatkannya, walaupun saya merengek dari artinya seperti anak kecil menarik celana bapaknya minta dikasih 2.000 dari kantongnya untuk beli permen karet misalnya kan. Sampai segitu model saya. Pokoknya saya nggak mau tahu kasih saya Tuhan. Dimanapun saya beribadah, di gereja, di rumah, saya pasti lakukan itu selama saya belum mendapatkan. Orang mau liatin saya nangis, apalagi saya kalau menyembah nangis suaranya gede. Saya semakin nangis, saya semakin besar suaranya, Bapak Ibu kalau menyembah. Nangisnya itu nangis lepas, bukan ditahan. Iya Bu, betul. Saya sampai di level itu loh Bapak Ibu, merengek tentang baptisan Roh Kudus. Memang nggak semua seperti itu. Ada juga baru cuman ada ini yang iseng juga. Masa sih Tuhan? Coba. Saya nggak percaya deh. Nah, yang begitu kadang-kadang Tuhan langsung kasih. Oh iya benar ada. Macam-macam cara Tuhan. Kita nggak bisa tuntut caranya Tuhan ke kita seperti apa. Tapi percayalah, tepat pada waktunya, rasanya begitu indah. Setelah saya Bapak Ibu mendapatkan itu, setelah saya seperti orang gila melakukannya dengan mengurung diri segala macam, nggak dapat. Di gereja saya, Tuhan dari pagi saya udah berdoa dari rumah, pokoknya hari ini ya Tuhan, hari ini saya minta. Saya bilang begitu kan, enggak juga sampai berbulan. Mandi sore-sore di rumah, handuk masih di kepala. Saya berdoa dengan biasa saja, nggak bernyanyi, hanya baru Tuhan terima kasih, kau baik. Langsung dikasih, di giliran saya lupa, dikasih Bapak Ibu. Ini setelah selesai, dari dulu kayak Tuhan. Udah saya mintanya kayak apa, giliran begini saja saya santai-santai, sore-sore masuk kamar, dikasih, kaget juga. Tuhan ini, gitu. Yang penting kita siapkan diri kita saja. Caranya Tuhan ajaib. Supaya cerita kita ke orang juga ajaib. Amin. Menjadi ciptaan baru ya Bapak Ibu. Jangan fokus dengan lahiriah. Tubuh kita ini kan tubuh kebinasaan kan? Iya, tubuh kita ini tubuh yang dapat binasa. Janganlah fokus kepada kehidupan yang tubuh binasa ini dengan segala kebutuhannya. Kebutuhan roh yang harus kita konsen. Terus 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dari atas Israel milik Allah. Kalau kita menjadi ciptaan baru, damai sejahtera, sukacita yang diberikan kepada Bapa orang percaya, yaitu Abraham, turunlah atas kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kan itu yang kita tunggu, Iya. Itu yang harus kita tunggu-tunggu, damai sejahtera, sukacita. Amin. Kita. Harus itu Bapak Ibu, harus miliki itu. Damai sejahtera, sukacita harus dimiliki. Harus kejar itu. Itu yang utama. Kita tidak bisa menjalani hidup dengan stres. Kita tidak bisa jalan dengan pikiran kacau. Harus damai sejahtera, sukacita. Terus
Saya ulang ya. Dan semua orang yang memberi dirinya, harus berikan dulu diri kita, dipimpin oleh patokan itu, ciptaan baru maksudnya. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel. Dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Ini Paulus mengatakan di dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Kristus. Kalau orang lain kan ada tanda bahwa dia milik Tuhan dengan sunat kan? Oh, saya milik Tuhan, buktinya saya disunat, gitu kan? Saya punya Tuhan, saya lakukan sunat. Nah, Paulus bilang begini, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Apa yang dimaksudnya di sini, Bapak Ibu? Tanda-tanda apa yang ada di dalam tubuhnya? Ada damai sejahtera. Oh, Bu, dalam tubuh, Oma, di dalam tubuhnya yang bisa dilihat secara fisik. Lemah lembut. Ini bicara lahiriahnya, kan tanda-tanda yang di orang yang menganut hukum Taurat kan sunat, itu tanda kan? Iya. Nah, tanda yang ada di dalam diri Paulus itu adalah bagian tubuh yang kena aniaya, bekas-bekas aniaya. Kan dia melayani penuh dengan aniaya kan? Iya, benar. Iya, jadi kalau mau lihat itu di saya banyak katanya, di tubuh saya banyak tanda-tanda itu. Tanda-tanda saya mengikuti Tuhan di tubuh saya banyak. Bekas aniaya, saya dihempas, saya dihina, saya ditekan. Ya kita tahu lah namanya perjalanan Paulus dari kisah para rasul kan? Iya, Bu. Iya. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kasih karunia Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu, saudara-saudara. Roh kita yang harus kita konsen, Bapak Ibu. Roh kita, konsenlah kepada roh. Oh, haleluya. Jadi ciptaan baru itu yang penting. Sunat atau tidak sunat tidak ada gunanya. Hiduplah, berilah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nangkap ya, Bapak Ibu? Tangkap, Bu. Nangkap, Bu. Iya. Luar biasa ya. Masuk dimensi roh ini luar biasa, Bapak Ibu. Pengetahuan kita tentang darah dan tentang daging dan roh itu semakin bisa kita pilah. Semakin kita bisa pisahkan mana daging, mana roh, mana tindakan daging, mana tindakan roh, mana yang dari Roh Kudus, mana yang tidak, mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Kita semakin cerdas setiap hari. Amin. Betul ya, Ibu Gembala, Bu Naomi? Wah, ada suaranya mungkin. Dia masih lemes, Bu. Lemas. Iya. Iya, betul ya. Hiduplah dipimpin oleh roh ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Amin. Ya, Bu. Bu, amin. Iya. Perbanyak puasa supaya kita semakin kuat di dalam roh. Apa mau kita puasa bareng-bareng? Mau. Ada yang siap? Mau. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kita puasa bareng-bareng 40 hari ya. Ayo. Ayo. Tawa jahat. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain ya. Tapi saya berharap tim doa bersedia nih puasa 40 hari. Amin. Amin. Bagaimana Ibu Berta? Amin. Iya, kita ada beberapa di sini tim doa Bapak Ibu yang harus ambil puasa 40 hari kayaknya ya. Amin, Bu. Siap, Amin. Ibu. Siap. Karena kita harus boleh semua ikut. Karena kita di dalam kelas ini saya bersyukur Tuhan betul-betul perlengkapi karena pendoa itu sangat dibutuhkan di dalam pelayanan. Itulah roh, itulah jantung, itulah mesinnya pelayanan. Amin. Iya. Yang ya mungkin kalau belum bisa 40 hari ya boleh beberapa hari dulu. Kan kami murtadin, Bu.
Udah biasa 30 hari. Itu udah dikubur itu ya. Iya. Harus udah dikubur itu. Jadi dasar kita puasa juga bukan kitab lama, harus kitab baru ini. Iya Bu, Mak. Iya. Tidak membahas tentang lahiriah. Kalau di sana kan kalau perempuan kan terbatas kan? Iya. Jadi Iya, ibadahnya perempuan nggak pernah sempurna. Betul, sangat betul. Iya, tetapi di sini sangat sempurna. Amin. Itulah kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yes, haleluya. Iya, oke. Ada yang mau didoakan Bapak Ibu? Itu yang saya WA-in, Kak. Oke. Sama Ada, Bu. Cucu Itu. saya Bu, masih panas Bu, masih oknam Bu, tolong didoakan Bu. Baik Bu Endang. Ini saudara saya itu 4 orang dalam 2 rumah. Hah? Sakitnya panas dingin. Oh. Siapa Itu, namanya Pak Kus? Itu yang satunya, yang suaminya itu namanya Wincoko. Siapa? Yang Wincoko suaminya. Wincoko. Iya. Yang perempuan Marsina. Lagi keponakan itu namanya Nario, itu mungkin kecapean lah. Dan istrinya Nur. Berarti ini Pak Cokro dengan keluarga gitu aja ya Pak Kus? Boleh. Iya. Saya Iya. takut salah nyebut nama ini. Memang Tuhan tahu. Wincoko. Dengan keponak istri dan keponakannya ya? Iya, betul. Iya. Istri sama anak, Bu. Iya, istri anak. Oh, istri anak. Iya, betul udah keluarga ya? Iya. Oke. Haleluya. Ini banyak yang mau didoakan. Ibu Christine minta doa agar tidak ada serangan roh jahat. Oh, kenapa dengan Ibu Christine? Ya, karena untuk menggagalkan pelayanannya, dia minta dukungan doa. Ini beda dengan yang di atas ya? Itu namanya Ibu Christine, terus anaknya 3, terus cucunya 2. Oh, jadi ini, oh ya, yang ngerti. Nah, terus yang bawahnya Ibu Pendeta Naomi itu lagi sakit, minta didoakan. Ini yang, sebentar. Yang Christina, Ibu Christina. dengan Ibu Christine ini beda? Sama, itu Ibu Christine itu nama lengkapnya Ibu Christina Mariana. Ibu Christina Maria, anaknya Rico. Oke. Terus cucu ke-1, ke-2 ini siapa ini? Cucunya Ibu Christine. Oh, masih keluarganya. Cuman dia cucunya ini di Singapura kan, mau ke Indonesia belum bisa. Oh. Jadi minta dukungan doa lah ya agar diberi kesehatan. Oke. Bunda, tolong dong ini Bunda. Oke. Kita siap-siap ya Bapak Ibu. Kita berdoa ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita satu dengan doa. Memang serangan-serangan iblis ini tidak suka, apalagi pelayanan-pelayanan yang membawa jiwa ya. Mereka akan gagalkan dan kita harus topang. Ini Bu Christine Murtadin juga ya. Ibu Christine Murtadin juga. Dulunya kejawen. Dia meninggalkan suaminya yang miliarder hanya karena lebih memilih Tuhan Yesus. Oh, iya. Oke. Oke, kita berdoa ya, Bapak Ibu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami. Sore malam hari ini Tuhan, kami sudah terima. Kami adalah ciptaan baru Bapak di dalam Engkau. Kami hidup di dalam roh, kami dipimpin oleh roh untuk mengakhiri pertandingan ini Tuhan. Dan kami pasti tampil sebagai pemenangnya Bapak. Pada sore hari ini Tuhan, pada malam hari ini Bapak, kami mengangkat tangan kami, membawa saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Bapak di dalam doa ini Tuhan. Ibu Christine Tuhan bersama anaknya Rico,
ada juga anak yang lain Tuhan, Mariska Bapak, ada Joy Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak yang baik, juga ada Tashima Tuhan, ada Valeri Tuhan Yesus dan semuanya. Mungkin kami salah Tuhan menyebutkan nama, tapi kami percaya Bapak kami adalah Bapak yang Maha Tahu. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa Bapak, Engkau menutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Bapak. Segala siasat iblis, rencana iblis yang coba menghancurkan, menggagalkan rencana-Mu atas keluarga ini Bapak yang baik. Oh kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, oh cover daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerja di dalam keluarga Ibu Christine bersama dengan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menjaga, kuasa Tuhan menjaga, malaikat-Mu berpasukan menjagai Tuhan untuk menggagalkan segala rencana iblis, siasat iblis. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi rencana-Mu, itulah yang terjadi Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Christine, anak dan keluarga yang lainnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak, kuasa darah-Mu menjaga mereka dengan sempurna. Tuhan kami berdoa juga untuk Oma kami, Ibu Gembala terkasih Tuhan. Ibu Naomi Bapak, Tuhan tahu kelemahan fisiknya. Mungkin ada kesalahan makan Bapak, ampuni anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Bapak, kuasa Tuhan sementara menjamah, memulihkan kesehatannya. Biarlah makanan, minuman yang dimakan dan diminum Tuhan, mengandung gizi yang daripada Tuhan, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga Oma ini kembali sehat, kembali pulih, kembali normal Tuhan, untuk menikmati persekutuan pribadinya dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kuasa Tuhan mengalir, memulihkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Win Cokro bersama istri dan anaknya dalam keadaan kurang sehat Bapak. Kami berdoa Tuhan ada iman daripada anak-Mu Pak Kus Tuhan, mewakili mereka Tuhan. Iman Pak Kus akan menyembuhkan mereka Tuhan. Iman Pak Kus yang Kau lihat untuk menyembuhkan keluarga Pak Win Cokro, anak dan istrinya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Semua anak-anak-Mu yang ada di kelas, di dalam room, yang di rumah juga Tuhan kami berdoa Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai. Rencana iblis kami patahkan atas semua anak-anak-Mu. Rencana si jahat kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada surga turun atas kami semua Bapa yang baik. Kami percaya malaikat-Mu menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, mengalir kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri kelas ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bu, makasih Bu. Makasih semua.